Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan program tentang percabangan bersarang dan kutu. Kutu atau loncatan ya. Kutu ini mirip dengan perulangan, tetapi kalau perulangan itu kan terstruktur, artinya mau diulang dari mana sampai mana itu sudah jelas ada batasnya. Tapi kalau kutu itu dia hanya meloncat ke bagian tertentu yang nanti akan diulang. Jadi ini namanya adalah kutu atau loncatan. Oke, seperti biasa materinya langsung saya contohkan dengan program ya biar lebih enak atau lebih paham saja. Oke, yang pertama di sini ada deklarasi variabel. Untuk yang atas saya skip karena di sini sudah paham semua ya. Hanya ada tambahan di sini ada variabel, yaitu variabelnya adalah pi, nilainya 3.14. Kemudian ada beberapa variabel yang saya deklarasikan, yaitu ada kode, ada lbs, s, lst, a, t, lt, spc, spk, tt yang bertipe integer. Kemudian yang bertipe float ada ll, j, kemudian char itu untuk yang jwp. Nah, ini variabelnya saya singkat. Jadi kalau mau tidak disingkat juga boleh, cuman ini saya untuk mempersingkat tempat karena ini kan variabelnya banyak sekali, jadi saya singkat. Nah, di sini ini ada pilih akan saya jelaskan nanti, tapi yang pertama saya jelaskan adalah tentang menunya. Di sini untuk program yang nanti dibuat ini adalah untuk menentukan pilihan, yaitu pilihannya ada 4. Yang pertama adalah untuk menghitung bujur sangkar, kemudian yang kedua untuk menghitung luas lingkaran, kemudian yang ketiga luas segitiga, dan yang keempat adalah trapesium. Di sini nanti si user akan diminta untuk memilih salah satu dari pilihan 4 ini. Kemudian untuk menginputkan pilihan di sini menggunakan percabangan if. Jika pilihan itu jatuh pada nomor 1. Pilihan yang mana? Karena di sini pada saat user menginputkan pilihan itu kan disimpan ke dalam variabel kode, sehingga di sini kode sebagai syarat yang nanti akan dikerjakan. Jika syarat variabel kode bernilai 1, maka kita akan menampilkan untuk pilihan yang nomor 1, yaitu luas bujur sangkar. Nah, di sini ditampilkan dulu ada judulnya adalah luas bujur sangkar, kemudian tampilkan lagi masukkan sisi bujur sangkarnya ke dalam variabel s. Rumusnya adalah luas bujur sangkar itu s dikali s atau sisi kali sisi ya. Kemudian ditampilkan hasil bujur sangkarnya yaitu lbs. Kemudian di sini ada percabangan bersarangnya. Ini pada saat kondisi if yang pertama, maka di sini juga ada if yang kedua, yaitu ketika tadi sudah mengerjakan pemilihan 1 kemudian dihitung untuk bujur sangkarnya di sini ada pertanyaan lagi, apakah mau memilih lagi atau akan menghitung lagi? Menghitung yang mana? Menghitung pilihan program di antara 4 ini. Kalau jawabannya iya, maka dia akan mengulang, tapi kalau tidak, dia tidak akan mengulang. Nah, di sini pertanyaannya ini dijawab dengan ya atau tidak. Ya atau tidak itu adalah tipenya karakter, karena dia bukan angka tapi huruf karakter ya. Di sini makanya untuk tipe data JWP adalah char atau karakter. Jika jawab itu sama dengan Y besar atau jawab itu bernilai atau isinya adalah Y kecil, maka kutu pilih. Nah, ingat kalau kita menginputkan variabel yang bertipe karakter dan variabel tersebut digunakan sebagai syarat dari percabangan. Di sini kalau untuk karakter kan mengenal huruf besar dan kecil, sehingga ketika nanti user menginputkan hurufnya besar atau kecil, dia tetap akan dieksekusi. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada or-nya, maka nanti tidak akan tereksekusi. Sehingga di sini jika syaratnya itu bernilai Y besar atau syaratnya di sini bernilai Y kecil, maka dia akan menjalankan ini perintah kutu pilih. Kutu pilih itu apa? Dia akan loncat kemana? Kutu, loncatnya ke pilih. Kita lihat pilih berada di sini, berarti nanti setelah dijawab ya besar atau ya kecil, maka dia akan menjalankan ulang, yaitu perintah yang ada di sini. Yang akan dikerjakan ulang itu adalah perintah yang ada di bawahnya pilih, yaitu di baris 14 ke bawah, karena pilih ini yang tadi akan diloncati atau dia akan
menuju kemana. Kalau jawabannya T, maka dia tidak akan menjalankan apapun. Dia nggak akan mengeksekusi perintah yang ada di bawahnya if di sini, tetapi dia akan menjalankan perintah setelah percabangan itu ditutup. Ya, jadi ini dia akan menjalankan yang bawah. Kemudian kalau misalkan si user memilih angka 2. Angka 2 itu apa? Yaitu menghitung luas lingkaran. Pada saat menginputkan angka 2, maka memilih untuk menghitung luas lingkaran. Di sini si user diminta untuk menginputkan jari-jari ke dalam variabel C. Rumusnya adalah luas lingkaran itu pi kali C kali C. Kemudian hasilnya adalah luas lingkaran. Nah, ini juga ada pertanyaan sama seperti tadi. Apakah akan kembali ke menu pilihan yang ini tadi, 4 menu pilihan? Kalau iya, nah di sini sama dengan yang tadi. Jika syarat atau pilihan tersebut jawabnya adalah Y besar atau Y kecil, maka dia kembali ke pilih, maka dia kembali ke sini. Kemudian kalau tidak, dia tidak akan mengerjakan apapun. Nah, kalau misalkan si user itu menginputkan pilihan yang ketiga, maka yang ketiga di sini dia akan menghitung luas segitiga. Berarti luas segitiga itu diminta untuk menginputkan tinggi dan alasnya. Kemudian rumusnya di sini ada LST, ini adalah variabel yang saya singkat, yaitu luas segitiga. Rumusnya apa? Tinggi kali alas dibagi 2. Ketemulah di sini untuk luas segitiganya. Kembali lagi ditawarkan apakah akan kembali ke menu pilihan. Kalau iya, maka dia kutu pilih, dia kembali lagi ke sini. Kemudian kalau misalkan milihnya angka 4, maka dia akan menghitung luas trapesium. Berarti trapesium itu dibutuhkan input sisi panjang, kemudian sisi pendek, kemudian tingginya. Sehingga rumusnya luas trapesium adalah sisi panjang ditambah sisi pendek dikali tinggi trapesium dibagi 2. Ketemulah luas trapesium. Kemudian dikasih pertanyaan lagi atau dikasih pilihan lagi. Kalau ingin kembali ke menu pilihan tadi, menu yang 1 sampai dengan 4, maka dia harus jawabnya di sini ya atau tidak. Kalau jawabnya ya, maka dia akan kembali ke pilihan yang ada di sini. Kemudian kalau misalkan dia memilih selain angka pilihan 1 sampai dengan 4, misalkan di sini saya menginputkan kode pilihannya adalah, di sini kode pilihannya adalah 5, maka 1, 2, 3, 4 kan tidak 1, 2, 3, 4 itu yang ada di dalam pilihan. Tapi kalau saya menginputkan 5, di sini 5 tidak ada pilihannya. Sehingga 5 itu akan menjalankan pernyataan di bawahnya else, yaitu kode yang Anda masukkan salah. Kemudian dikasih tawaran lagi, apakah ingin memilih lagi kembali ke menu pilihan. Kalau iya, maka dia kembali ke menu pilihan lagi, tapi kalau tidak, dia selesai. Jadi kalau tadi untuk pilihan atau tawaran akan menginputkan lagi ke dalam pilihan, kalau misalkan jawabnya tidak, dia akan kembali ke sini return 0, atau dia tidak akan melakukan apapun, dia kembalinya dia udah udah selesai, nggak akan memilih lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah GoTo itu selalu diakhiri dengan pilihan? Enggak, di sini boleh dengan kata bebas sesuai dengan keinginan si pembuat program atau programmernya. Misalkan di sini adalah GoTo menu, boleh, tetapi syaratnya di sini juga tulisnya menu. GoTo balik, misalkan di sini GoTo balik, boleh juga, di sini juga namanya adalah balik. Jadi katanya harus sama. Nah, ingat pada saat GoTo di sini misalkan GoTo pilih itu diakhiri titik koma. Tetapi pada proses pada penulisan nanti yang akan dia kembali ke baris keberapa itu di sini diikuti dengan titik 2. Pilih titik 2 bukan titik koma. Tapi kalau yang GoTo-nya di sini menggunakan titik koma. Nah, coba dijalankan. Di sini misalkan saya pilih nomor 1, enter, masukkan sisinya adalah 4. Kemudian tadi rumusnya apa untuk yang nomor 1? Nomor 1 di sini sisi kali sisi ya, berarti 4 kali 4, nilainya 16. Di sini sudah benar. Nah, ini keluar mau pilihan lagi di sini ya. Saya mau menjawab iya, iyanya kecil. Nah, berarti di sini dia tidak keluar dari program, tetapi dia akan menampilkan ini lagi, menampilkan menu pilihan sesuai ini. Nah, kenapa kok ini kesannya jadi tidak bersih? Boleh nanti dikasih
perintah clear screen. Clear screen-nya di mana? Clear screen-nya boleh diletakkan sebelum GoTo pilih, bisa masukkan di sini clear screen untuk menghapus tampilan yang di atasnya biar tidak terlihat kotor. Kemudian saya pilih satu lagi, nilainya 4 lagi. Nah, tadi kan saya iya di sini ini kecil. Sekarang saya membuktikan untuk i yang besar, dia bisa jalan atau tidak. Ya, ternyata bisa ya, bahwa jawaban di sini kalau y besar atau y kecil itu tetap bisa menjalankan GoTo. Kenapa? Karena if-nya di sini sudah ada kondisi dimana kalau jawabnya y besar atau y kecil. Jangan n. Kalau n itu harus menjawab dua, y besar atau y besar dan y kecil, kan nggak mungkin. Jawabnya kan hanya satu, bisa y besar atau y kecil. Oke, sekarang saya mau pilih satu lagi, masih sama, menginputkan 4 juga, hasilnya adalah 16. Saya mau cek untuk yang saya tidak mau kembali, berarti saya jawab T. Maka T. Ya, di sini untuk T-nya dia tidak akan menjalankan apapun, maka di sini dia akan selesai. Ini udah selesai, tidak akan menampilkan perintah yang ada di bawahnya. Oke, ya, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya untuk percabangan bersarang dan penggunaan GoTo. Silahkan nanti ini bisa dipraktekkan, bisa dicoba lagi. Kalau misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.